Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia dengan judul penulisan unsur-unsur serapan. Untuk anggotanya ada saya, Ergidona Nurrizky Sifatul Haya, NPM 19180311024. Saya Nur Amrillah dengan NPM 1918031011. Saya Lian Saputri Salsabila dengan NPM 19180311014. Baiklah, kami akan mulai untuk mempresentasikannya. Pengertian kata serapan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, unsur serapan itu didefinisikan sebagai bahan asal yang terpenting dalam suatu hal dan dimasukkan ke dalam lubang-lubang kecil. Sedangkan untuk kata serapan juga bisa diartikan sebagai kata yang berasal dari bahasa asing, di mana kata tersebut sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan dapat diterima pemakaiannya secara umum. Kata serapan atau kata pengutar juga bisa disebut dengan dapat diartikan sebagai kata yang diserap dari bahasa lain, dilansir dari Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008. Selain itu, dikutip juga dalam Jurnal Nuraiza dan Wardani tahun 2020, mengatakan bahwa kata pengutan adalah reproduksi yang diupayakan untuk mengenai pola-pola yang sebelumnya ditemukan dalam bahasa lain. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing, di mana bahasa tersebut dapat masuk ke dalam bahasa Indonesia akibat dari terjadinya kontak antar bahasa dan menimbulkan serapan kata yang bermakna. Dalam bahasa Indonesia sendiri, jika tidak ditemukan istilah yang tepat, maka bahasa asing juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber peristilahan dalam bahasa Indonesia. Dari istilah tersebut akan muncul istilah-istilah baru yang sudah dibentuk dengan cara diterjemahkan atau diserap. Selanjutnya, bentuk kata serapan. Kata serapan sendiri untuk bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu bentuk kata tunggal dan bentuk kata kompleks. Bentuk kata tunggal diartikan sebagai satuan gramatik memiliki satuan lebih kecil lagi. Selain itu, ahli juga menyatakan bahwa bentuk kata tunggal merupakan kata yang pangkalnya sudah tidak dapat diuraikan lagi. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kata tunggal adalah sebuah kata yang satuannya sudah tidak memiliki makna lagi. Bentuk kata tunggal ini berasal dari morfem dalam bahasa Indonesia, misalnya sepeda, mobil, beli, baju, rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bentuk kata tunggal dengan bahasa asing, contohnya adalah media, target, dan juga kabinet. Lalu ada bentuk kata kompleks. Kata kompleks sendiri merupakan satuan yang terdiri dari satuan-satuan lain yang lebih kecil. Lyons dan Rusan menyatakan bahwa bentuk kata kompleks merupakan sebuah kata yang bisa diuraikan, di mana kata tersebut terdiri dari pangkal, bebas, dan juga afiks. Untuk contoh kata kompleks dalam bahasa Indonesia yaitu ada mendaki, tertinggi, dan bersepeda, di mana morfem yang digunakan pada kata-kata ini yaitu ber dan sepeda, mendaki, serta ter dan tinggi. Sedangkan contoh kata yang berasal dari bahasa asing ada aktor dan juga printer. Kata printer itu juga terdiri dari dua morfem yaitu print dan sufiks er, serta aktor terdiri dari ak dan sufiks or. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Argi. Penulisan kata serapan. Menurut Wijono 2007, kata serapan jika dilihat dari taraf penyerapannya dibagi menjadi tiga, yaitu kata asing di mana kata tersebut sudah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya yaitu sirsak, cup, waktu, kamar, botol, dan ember. Kata asing yang dipertahankan karena sifat keinternasyonalannya, serta penulisan dan pengucapan dari kata tersebut masih menggunakan cara asing. Misalnya check-in, shuttlecock, knockout, web, Linux, server, Microsoft Excel, Microsoft Word, gigabyte, dan lain sebagainya. Kata asing yang fungsinya digunakan untuk memperkaya peristilahan dengan ditulis sesuai EYD. Misalnya kalkulasi atau calculation, komputer dari kata komputer, karakter dari kata karakter, influenza dari influenza, bisnis dari bisnis, matematika dari matematik, dan lain sebagainya.
Ada beberapa kaidah untuk penyerapan yang disertai dengan contohnya. Yang pertama, penyerapan secara alamiah. Kata-kata asing diserap ke dalam bahasa Indonesia yang lazim, dieja, dan dilafalkan dalam bahasa Indonesia tidak mengalami perubahan. Penyerapan seperti ini dikategorikan sebagai penyerapan secara alamiah. Contohnya, ilham, mode, perlu, arloji, abjad, sehat, badan, dan potret. Yang kedua yaitu penyerapan seperti bentuk asal. Penyerapan seperti bentuk asal bisa dideskripsikan sebagai suatu unsur asing yang belum sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia dan dapat dipakai dalam bahasa Indonesia dengan jalan masing mempertahankan lafal bahasa asalnya atau bahasa asing. Penyerapan seperti bentuk asal ini tidak terlalu banyak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Contohnya shuttle, outside, cum laude, dan bridge. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Lian Saputri. Baiklah, untuk yang ketiga yaitu penyerapan dengan terjemahan. Penyerapan unsur-unsur bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui penerjemahan kata-kata asing tersebut. Penerjemahan ini dilakukan dengan cara memilih kata-kata asing tertentu yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dapat berupa satu kata asing dipadankan dengan satu kata atau lebih dalam bahasa Indonesia. Contohnya, untuk kata asing volcano diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi gunung api. Kemudian feedback yang diterjemahkan menjadi umpan balik atau balikan, dan take off menjadi lepas landas. Yang keempat yaitu penyerapan dengan perubahan. Penyerapan dengan perubahan ini, unsur-unsur bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia ada yang penulisan dan pelafalannya disesuaikan dengan sistem ejaan dan lafal bahasa Indonesia. Dengan demikian, bentuk asalnya akan mengalami perubahan setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam penyerapan ini perlu diusahakan agar ejaan dan lafal asing hanya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Hal ini dilakukan agar bahasa Indonesia dalam perkembangannya memiliki ciri umum atau internasional. Contohnya, untuk bentuk asal oktav itu bentuk serapannya oktav hanya diubah ejaannya. Yang kelima yaitu penyerapan akhiran asing. Proses perkembangan bahasa Indonesia banyak menyerap unsur dari bahasa asing, diantaranya adalah akhiran asing. Di samping penyesuaian huruf dan bunyi pada kata-kata serapan, bahasa Indonesia juga mengambil akhiran asing sebagai unsur serapannya. Akhiran asing itu disesuaikan dengan kaidah yang ada dalam bahasa Indonesia. Nah, ketentuan itu telah diatur dalam kaidah ejaan yang disempurnakan. Akhiran asing itu sendiri ada yang diserap sebagai bagian kata yang utuh seperti kata standarisasi di samping kata standar, kata implementasi di samping kata implement, dan kata objektif di samping kata objek. Akhiran-akhiran itu antara lain adalah is, isme, al, ik, ika, wan, wati, long, tas, dan ur. Kemudian yang keenam yaitu ada unsur serapan diberi imbuhan bahasa Indonesia. Unsur serapan yang sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia dapat diberi imbuhan bahasa Indonesia. Pemberian imbuhan pada unsur serapan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama proses pengimbuhannya mengikuti kaidah bahasa Indonesia, atau yang kedua proses pengimbuhannya tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Nah, apabila unsur serapan itu sudah terasa seperti bahasa Indonesia, pemberian imbuhan harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia itu sendiri. Jika unsur serapan itu masih dirasakan seperti bahasa asing, proses pengimbuhannya boleh tidak mengikuti aturan atau kaidah bahasa Indonesia. Contohnya yaitu bentuk kata asal kontak, setelah memperoleh kata imbuhan menjadi mengontak. Untuk opname menjadi diopname, kritik menjadi mengkritik. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ergi Dona. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa kaidah ejaan yang berlaku di unsur serapan itu. Yang pertama ada A dalam bahasa Arab, bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi A, bukan O. Contohnya ada mazhab dan qadar. Lalu ain dalam bahasa Arab pada awal suku kata menjadi A, I, U. Contohnya ajaib dan saadah. Lalu ada ain lagi di akhir suku kata menjadi K, contohnya iktikat dan mukjizat. AA dalam bahasa Belanda menjadi A, contohnya pal dan bal.
AE tetap AE jika tidak bervariasi dengan E. Contohnya aerob dan aerodinamika. AE jika bervariasi dengan E menjadi E. Contohnya hemoglobin dan hematit. AI tetap AI, contohnya trailer dan kaison. Lalu AU tetap AU, contohnya audiogram dan autotrof. C di depan A, U, O, dan konsonan menjadi K, contohnya adalah kalomel dan konstruksi. Selanjutnya ada C di depan E, I, O, E, dan Y menjadi S, contohnya sentral. CC di depan O, U, dan konsonan menjadi K, contohnya akomodasi dan akulturasi. Lalu ada CC di depan E dan I menjadi KS, contohnya aksen dan aksesori. CCH dan CH di depan A, O, dan konsonan menjadi K, contohnya sakarin dan karisma. CH yang levelnya S atau SY menjadi S, ada eselon dan mesin. CH yang levelnya C menjadi C, ada charter dan chip. C dalam bahasa Sanskerta menjadi S, contohnya sabda dan sastra. D dalam bahasa Arab menjadi D, contohnya afdal dan daif. EA tetap EA, contohnya idealis. EE dalam bahasa Belanda menjadi E, contohnya stratosfer dan sistem. EI tetap EI, contohnya eikosan dan eidetik. Dan EO tetap EO, contohnya adalah stereo dan geometri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ergidona. Kemudian ada EU tetap menjadi EU, yaitu neutron dan eugenol. F tetap menjadi F, yaitu fanatik dan faktor. GH menjadi G, jadi genta sama sorghum. Hamzah dalam bahasa Arab yang diikuti oleh vokal menjadi A, I, U, contohnya amar dan masalah. I dalam bahasa Arab bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi I saja, contohnya muslim. IE tetap menjadi IE jika lafalnya bukan I, contohnya varietas dan pasien. NG tetap menjadi NG, contohnya kontingen dan kongres. Untuk PS tetap menjadi PS, contohnya psikiatri dan psikis. Q menjadi K, jadi akuarium yang tadi dalam bahasa Inggris menggunakan huruf Q, jadi akuarium dengan huruf K. Lalu ada RH menjadi R, jadi contohnya itu rapsodi sama rembus. Kemudian ada SC di depan EI dan Y menjadi S, contohnya itu scenografi sama sintilasi. Kemudian ada TO dalam bahasa Arab menjadi T dalam abjad, jadi kalau khat itu jadi khat. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Aliansa Putri. Baiklah, selanjutnya untuk ejaan TH menjadi T, contohnya itu teokrasi dan ortografi. U tetap U, contohnya yaitu unit dan nukleus. V tetap V, contohnya itu evakuasi dan televisi. AW menjadi AU, termasuk diikuti konsonan, yaitu contohnya aurat dan haul. X pada awal kata tetap menjadi X, seperti Xenon. Y menjadi I jika lafalnya AI atau I, seperti dinamo atau propil. Kemudian ya dalam bahasa Arab di awal suku kata menjadi Y, contohnya yaitu inayah. Kemudian kesimpulan dari penjelasan kami yaitu kata serapan adalah kata asing yang berasal dari bahasa daerah ataupun bahasa asing yang terjadi akibat kontak antar bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Bentuk kata serapan terdiri dari dua macam, yaitu bentuk kata tunggal dan bentuk kata kompleks. Sedangkan bila dilihat dari bentuk-bentuk penyerapannya ada 6 macam kata serapan, yaitu yang pertama penyerapan secara ilmiah, kedua penyerapan seperti bentuk asal, yang ketiga penyerapan dengan terjemahan, keempat penyerapan dengan perubahan, 5 penyerapan akhiran asing, dan 6 pengimbuhan unsur serapan. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih.